SMK Teknologi Indonesia swasta yang dinaungi oleh Yayasan Teknologi Indonesia Sentul yang didirikan pada tanggal 12 Juli tahun 2012. Sejarah singkat SMK Teknologi Indonesia. SMK Teknologi Indonesia di Jalan Raya Sukabumi, Desa Ciherang Pondok, RT 0102, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. SMK Teknologi Indonesia memulai proses belajar mengajar pada tahun ajaran tahun 2012 sampai tahun 2013. Untuk pertama kalinya SMK Teknologi Indonesia membuka kelas pagi di tahun ke-1 tahun ajaran tahun 2012 sampai tahun 2013 mempunyai 2 kompetensi jurusan, yaitu Teknik Kendaraan Ringan dan Teknik Komputer dan Jaringan. Teknik kendaraan ringan adalah ilmu yang mempelajari tentang alat-alat transportasi darat yang menggunakan mesin, terutama mobil yang mulai berkembang sebagai cabang ilmu seiring dengan diciptakannya mesin mobil. Dalam perkembangannya, mobil semakin menjadi alat transportasi yang kompleks yang terdiri dari ribuan komponen yang tergolong dalam puluhan sistem dan subsistem. Oleh karena itu, teknik kendaraan ringan pun berkembang menjadi ilmu yang luas dan mencakup semua sistem dan subsistem. Teknik kendaraan ringan yang dulunya adalah teknik otomotif, membekali peserta didik dengan ilmu kendaraan ringan agar mampu melaksanakan perawatan dan perbaikan komponen-komponen mobil secara mandiri, merawat dan memperbaiki mobil sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pabrik, merawat dan memperbaiki mobil pada bengkel atau perusahaan di mana tempat ia bekerja, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi dirinya dan orang lain. Tujuan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan SMK Teknologi Indonesia yaitu membekali peserta didik dengan pengetahuan, sikap, perilaku dan keterampilan agar kompeten dalam bidang kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan yang diberikan, sehingga mampu mengembangkan dan mengaplikasikan dalam pekerjaannya secara mandiri dan dapat mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang handal, memiliki karakter, mampu berkompetisi dan mengembangkan sikap profesional dalam kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan, menciptakan lapangan kerja sendiri atau berwirausaha dalam bidang kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai kompetensi yang dimiliki lulusan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan SMK Teknologi Indonesia, bekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam perawatan dan perbaikan motor otomotif, perawatan dan perbaikan sistem pemindah tenaga otomotif, perawatan dan perbaikan chassis dan suspens otomotif, perawatan dan perbaikan sistem kelistrikan otomotif, serta dibekali kemampuan dalam berwirausaha sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dunia industri. Teknik komputer dan jaringan merupakan ilmu berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkait kemampuan algoritma dan pemrograman komputer, perakitan jaringan komputer, dan pengoperasian perangkat lunak dan internet. Teknik komputer dan jaringan juga membutuhkan pemahaman di bidang teknik listrik dan ilmu komputer sehingga mampu mengembangkan
dan mengintegrasikan perangkat lunak dan perangkat keras. Bidang pekerjaan yang dapat diisi oleh tamatan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan antara lain. Penyedia jasa layanan internet. 1. Mengidentifikasi kebutuhan keamanan jaringan. 2. Mendesain sistem keamanan jaringan. 3. Menginstalasi sistem keamanan jaringan. 4. Menginstalasi dan administrasi server autentikasi. 5. Mengoperasikan sistem keamanan jaringan. 6. Monitoring keamanan jaringan. Jaringan nirkabel. 1. Merancang dan melakukan survei lapangan. 2. Membuat antena. 3. Menginstalasi jaringan nirkabel. 4. Mengkonfigurasi peralatan. 5. Mengoperasikan jaringan nirkabel. Administrator server. 1. Mengatur server. 2. Mengatur bandwidth. 3. File sharing. 4. Memantau server. 5. Mengatur lalu lintas jaringan. Integrator komputer. 1. Merakit komputer. 2. Memperbaiki komputer. 3. Menginstalasi sistem operasi berbasis Graphical User Interface (GUI) dan Text-Based User Interface (TUI). Integrator VoIP. 1. Identifikasi kebutuhan. 2. Merancang jaringan VoIP. 3. Instalasi soft switch. Administrator Linux. 1. Melakukan instalasi sistem operasi Linux. 2. Melakukan perawatan sistem operasi Linux. 3. Melakukan virtualisasi, integrator, dan administrator jaringan. 1. Merancang, bangun, dan menganalisa wide area network. 2. Memasang jaringan lokal. 3. Melakukan instalasi perangkat jaringan area luas, wide area network. 4. Menginstalasi sistem operasi jaringan. 5. Menganalisa dan memperbaiki kerusakan, kesalahan, atau kondisi tidak bekerjanya koneksi di sistem jaringan. 6. Merancang basis data web untuk konten server. 7. Instalasi web server. 8. Instalasi basis data server. 9. Instalasi server jaringan. 10. Instalasi sistem manajemen konten. 11. Instalasi dan integrasi perangkat lunak kolaborasi. Administrator web. 1. Konfigurasi web. 2. Perawatan web. 3. Memantau jaringan. 4. Mengatur lalu lintas jaringan. 5. Mendiagnosis permasalahan perangkat yang tersambung jaringan area luas, wide area network. 6. Melakukan perbaikan dan atau mengatur ulang koneksi jaringan area luas, wide area network. 7. Memantau keamanan jaringan. 8. Melakukan perbaikan dan atau mengatur ulang koneksi jaringan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di SMK Teknologi Indonesia dan SMK Tekindo. Perkenalkan, nama saya Agus Misbahudin dan rekan saya Novia Gemilang Permatasari. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan kepada adik-adik semua selamat bergabung di SMK Tekindo dan SMK Teknologi Indonesia. Oke, Bu Novi, mungkin ada yang mau disampaikan buat adik-adik semua dalam pembukaan MPLS ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS. Walaupun kegiatan ini mungkin agak sedikit berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya, karena kita tidak melaksanakan MPLS tatap muka, tidak ada keseruan-keseruan, tidak ada canda tawa di dalam kelas, perkenalan antara teman-teman baru. Nah, bukan tanpa alasan dan bukan tanpa dasar kita melakukan MPLS dalam kegiatan MPLS ini secara daring atau secara online. Karena memang negara kita masih berduka karena pandemi corona ini yang masih membuat kita juga kesulitan untuk melaksanakan kegiatan yang bisa langsung kita laksanakan. Jadi untuk adik-adik juga di rumah, walaupun kegiatan MPLS ini tidak dilaksanakan secara tatap muka, yang saya harapkan kita masih memiliki semangat untuk mengetahui atau lebih mendalami sekolah yang akan kita tempati gitu. Ya, betul sekali Bu Novi, dan tentunya kita jangan suruh semangat, dan pemerintah pun sudah menganjurkan kita untuk memasuki pada fase new normal. Nah, dalam hal ini tentunya kita sambil belajar juga bagaimana cara merealisasikan sistem kehidupan baru. Era new normal ini. Salah satunya adalah di pembelajaran kita di tahun ajaran 2020-2021 ini, semuanya dianjurkan untuk melakukannya dengan cara daring atau online. Dan ini tentu saja menjadi satu tantangan terbaru buat kita selaku pendidik. Betul, dan kita sudah ada rencana program-program ke depan untuk adik-adik semuanya, dan mudah-mudahan adik-adik semua tetap semangat ya untuk menjalankan semangat belajarnya sistem. Tetap tinggi walaupun tidak tatap muka, tapi kita masih memiliki keinginan untuk belajar terus dan terus gitu, karena dengan adanya daring ini bukan suatu halangan ya Pak sebenarnya. Betul. Jadi kita masih tetap bisa belajar. Dan ini tentunya satu pengalaman baru. Kalau di masa-masa yang lalu tidak pernah belajar seperti ini, atau kita menjalankan kehidupannya seperti biasa. Dan ini bisa dikategorikan kita istimewa saat ini. Sangat istimewa. Karena menjelang masa-masa saat ini dan ke depan tentunya jaringan online, pembelajaran, penugasan dan sebagainya ini menjadi satu hal yang baru dan otomatis bisa meningkatkan kualitas hidup kita ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Oke. Mungkin dari mulai hari ini nanti akan di-share tugas-tugas apa saja, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, dan tentu saja ini membutuhkan perhatian khusus dari para orang tua juga. Iya. Bukan hanya siswanya saja, orang tuanya juga malah menjadi faktor utama juga, pembantu pendorong anak-anak di rumah. Bagaimana di rumah juga bukan berarti tidak ke sekolah itu tidak ngapa-ngapain, tapi tidak ke sekolah tapi ada kegiatan, ada pembelajaran. Itu butuh sekali yang namanya dorongan dari orang tua, kontrolnya harus benar-benar, jangan sampai online ini malah ditinggalkan. Nah, dan itu sangat penting sekali peran orang tua di sana. Betul sekali Bu, dan kita ucapkan selamat bergabung untuk putra-putri yang hebat, dan tentunya kalian kedepannya juga harus lebih semangat lagi. Siswa SMK Tekindo dan SMK Teknologi Indonesia yakin pasti bisa. Oke? Terima kasih.
Silahkan nanti dilanjutkan untuk program berikutnya. Terima kasih. Salam. Untuk selanjutnya kita langsung pemaparan apa aja sih yang akan kita laksanakan selama MPLS ini secara daring ini. Kita mau ngapain Bu kalau MPLS? Nah, Langsung ya. untuk MPLS ini kita secara daring itu bukan memberikan hanya sekedar tugas, tapi juga harus ada ilmu-ilmu yang akan kalian terima nantinya. Nah, ilmu yang akan kalian terima itu dari mana sih? Nah, nanti di sini kita akan memberikan materi-materi yang memang akan kalian butuhkan nantinya. Nah, pemateri-pematerinya nanti akan secara live juga untuk memberikan materinya. Nah, untuk pada hari ini, pada kesempatan hari ini, ada materi yang akan disampaikan oleh yang tadi rekan saya, Bapak Agus Misbahudin, yaitu materi tentang mengenai sekolah ramah anak. Untuk secara jelasnya, untuk secara komplitnya, materinya seperti apa, dan apakah nanti akan ada tugas? Pasti ada tugas sebagai pembuktian bahwa kalian hadir pada pertemuan MPLS ini. Nah, nanti untuk materinya bisa disampaikan langsung, namun saya juga mengingatkan untuk siswa yang sudah hadir pada pertemuan kali ini di live streaming YouTube SMK Teknologi Indonesia untuk tidak lupa mengisi absensi atau presensi absen yang akan disertakan di link di bawah deskripsi dari video live streaming ini. Nah, mungkin itu saja, tanpa panjang lebar kita akan mulai untuk materi yang akan disampaikan oleh Bapak Agus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya selaku salah satu tim pengajar di SMK Teknologi Indonesia atau SMK Tekindo akan memberikan beberapa materi tentang MPLS, di mana materi ini berkaitan dengan sekolah ramah anak. Sebelumnya kita ketahui bahwa pada kesempatan saat ini kita tengah ada di dalam kondisi pandemi yang memang sedikit membuat cara hidup kita ada perubahan. Tentunya ini harus dipahami oleh adik-adik semua bahwa apapun yang dianjurkan oleh pemerintah adalah sebuah kewajiban, kita harus melaksanakannya dengan tujuan adalah untuk kebaikan kita semua. Tentu saja hal ini juga diterapkan di dunia pendidikan. Kebetulan adik-adik semua sekarang sudah duduk di bangku SMK, dan ini adalah kesempatan akhir kalian setelah melakukan perjalanan pendidikan selama 9 tahun ke belakang. Tentu saja di 3 tahun ini sangat menentukan bagi adik-adik semua apa yang akan adik-adik semua tuju. Apakah kalian akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan atau perguruan tinggi, ataukah kalian ada keinginan untuk bekerja, ataukah mungkin akan berwirausaha. Yang jelas, bagaimana caranya di dalam 3 tahun ini adik-adik semua bisa melangkah lebih baik menuju kehidupan yang lebih menjanjikan. Dalam hal ini kami di SMK Teknologi Indonesia atau SMK Tekindo tentu saja memiliki program-program unggulan yang akan menjadikan satu teladan bagi kalian semua, agar di dalam 3 tahun ini benar-benar kalian bisa menjadi karakter-karakter yang kuat, yang memiliki mental-mental yang baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kemampuan pendidikan, terutama di dalam bidang keahlian. Tentu saja sekolah ini akan menjadi acuan akhir di tingkat pendidikan dasar,
Dan ini tentu saja akan menentukan sejauh mana pembentukan karakter bagi siswa dan siswi. Diperlukan kerjasama yang baik antara seluruh struktur kepengurusan sekolah, dari mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha, kepala-kepala program, dan juga guru-guru mata pelajaran, agar bisa bersinergi dengan siswa dan siswi, yang mana menjadi amanah berat dari para orang tua, wali murid. Ini tentu saja akan menjadi tantangan berat bagi kami semua, apalagi di dalam kondisi pandemi seperti ini. Apabila sekolah memiliki karakter kuat yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam unsur, tentu saja diyakinkan akan menciptakan karakter-karakter yang baik bagi siswa-siswinya. Kerjasama yang baik juga akan dijalin antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Pihak orang tua di rumah tentu saja akan menambah sedikit pekerjaannya, yaitu memperhatikan siswa dan siswinya di saat masa pembelajaran di masa-masa seperti ini. Insya Allah, mudah-mudahan SMK Teknologi Indonesia dan SMK Tekendo memberikan yang terbaik untuk adik-adik semua, dan adik-adik semua juga diharapkan agar bisa bersungguh-sungguh dengan tulus menjalankan kewajiban menuntut ilmu. Keramahan di sekolah tentu saja ini menjadi satu catatan penting. Baik itu keramahan di dalam sikap, berbahasa, terutama di dalam berbudaya, di dalam menjalankan kewajiban kita. Selain menuntut ilmu, tentu saja memiliki dasar penting, yaitu dalam aspek ibadah. Apabila kita mendasari setiap langkah kita diniatkan dengan ibadah, maka insya Allah semua yang akan kita lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang paling penting adalah tidak akan ada guru yang mengajarkan hal yang tidak baik. Pasti semua guru-guru, semua tim pendidik akan mengajarkan hal yang baik. Walaupun kadang kebaikan itu berupa sedikit ketegasan. Mungkin memberikan ketegasan di dalam berbicara, seperti membentak, atau mungkin kalau perlu dijewer, mungkin yang mudah-mudahan kalian bisa menerima hal itu sebagai salah satu kewajiban kami melaksanakan pembinaan. Karena akan sangat dikhawatirkan apabila ada guru yang cuek-cuek saja, apabila ada sikap siswa yang tidak baik kemudian dibiarkan. Tentu saja ini adalah sikap yang tidak baik yang dimiliki oleh seorang tim pendidik. Maka dari itu mudah-mudahan kalian bisa memahami bahwa di balik keramahan sekolah dalam melaksanakan pendidikan, tentu saja pasti ada hal-hal yang agak keras yang harus pihak sekolah lakukan. Dan ini semoga saja bisa diterima sebagai satu nasihat seorang orang tua kepada anak-anaknya. Dan semoga ketegasan apapun yang dilaksanakan adalah menjadi satu bentuk kasih sayang terhadap kalian. Tidak ada kata sakit hati, tidak ada kata dendam. Yang ada adalah semuanya berbahasa mengartikan semuanya adalah kasih sayang dan rasa cinta kepada adik-adik semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas nama seluruh Dewan Guru, struktural, dan pengurus di sekolah ini. Menyampaikan selamat datang, selamat bergabung, selamat menjadi salah satu bagian dari keluarga besar
kami di SMK Tekindo Teknologi Indonesia. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan ada kelebihannya atau hal yang benar itu semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Allahumma afiq afanitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Terima kasih kepada Bapak Agus Misbahuddin yang telah memberikan pemaparan materi yang lumayan cukup singkat, jelas, dan padat. Yang paling terpenting adalah bisa dipahami dan insya Allah bisa diterapkan oleh murid-murid sekalian gitu. Nah, mungkin untuk pertemuan di hari ini kita cukupkan sekian tanpa ada materi lagi. Untuk penugasan akan disertakan nanti di grup WhatsApp khusus peserta MPLS dan wajib untuk dikumpulkan sebagai bukti bahwa kalian absensi. Jadi bukan hanya sekedar absen melalui link, tapi juga absensinya disertakan penugasan yang dikumpulkan agar kalian nanti mendapatkan bukti bahwa kalian mengikuti kegiatan MPLS secara daring. Mungkin sekian pertemuan di hari ini, semoga besok kita masih bisa bertemu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.